Kemarin mayoritas kaum muslimin melaksanakan puasa Ramadan pada hari Selasa, mayoritasnya ya. Selasa tanggal 12 Maret 2024, dan ada juga yang memulai puasa pada 1 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu pada hari Senin 11 Maret 2024. Tentu ada hikmah yang bisa kita ambil. Semuanya benar karena ada alasannya. Anu teu bener mah anu teu puasa tanpa ada alasan syariat, yaitu yang salah. Jika Bapak dan Ibu bertanya di malam keberapakah Lailatul Qadar, ya, jika kita bertanya tentang hal itu, para ulama tentunya berbeda pendapat mengenai kapan Lailatul Qadar itu tiba. Akan tetapi pendapat yang lebih dipercaya, yang lebih bisa dipercaya adalah di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh dalam beribadahnya pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu lainnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada hikmahnya, ketika terjadi perbedaan. Ketika terjadi perbedaan dalam memulai kapan kita puasa, maka di 10 malam terakhir itu bisa jadi malam ganjil semua. Ya, betul ya. Dengan perbedaan ini bisa jadi 10 malam terakhir itu ganjil semua. Yang berpeluang di 10 terakhir itu turunnya Lailatul Qadar. Ketika kita merasa, karena kita hari Selasa ya, pas malam ke-20 kita malamnya genap, ya kan? Tapi kata yang memulai di hari Senin, malam itu malam ganjil. Ya, sudah malam 21. Bagi yang puasanya lebih awal, sudah malam 21. Ketika kita merasa di situ masih malam genap, masih malam 20. Tapi kata yang berpuasa di hari Senin itu sudah masuk malam 21. Jadi demikian seterusnya ketika kita merasa malam-malam itu malam genap, padahal sebenarnya itu malam ganjil. Jadi di 10 malam terakhir itu berpeluang semuanya, ya. Intinya di malam Lailatul Qadar itu keseharian kita membaca Al-Quran, lanjutkan zikiran kita di malam itu, lanjutkan, ditambah amal soleh lainnya. Sebelum masuk ke materi Ihya Ulumuddin Juz 3, saya sedikit jelaskan terkait dengan Lailatul Qadar ini. Itu terdapat di dalam kitab I'anatut Talibin. Ada perkataan Imam Al-Ghazali di situ dalam kitab itu ya. Kata Imam Al-Ghazali, qala Al-Ghazali wa ghairuhu. Kata Imam Al-Ghazali dan ulama yang lainnya berkata, innaha, maksudnya inna Lailatul Qadri, sesungguhnya Lailatul Qadar itu tu'lamu fihi, bisa diketahui bil yaumil awwali minasyahri, bisa diketahui dari awal hari permulaan bulan. Kapan kita mulai, di hari apa, itu bisa ketahuan menurut Imam Al-Ghazali. Fa in kana awwaluhu ay awwalu Ramadan, jika awal bulan Ramadan itu yaumal ahadi, adanya pada hari Minggu, au yaumal arbi'ai, atau pada hari Rabu, fahiya lailatu tis'in wa isrina. Kalau awal Ramadannya jatuh pada hari Ahad atau Rabu, tidak terjadi sekarang ya, itu malam Lailatul Qadarnya kata Imam Al-Ghazali biasanya terjadi pada malam ke-29. Tapi kita mulainya Senin atau Selasa ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Au yaumal isnaini fahiya
lailatu ihda wa ishrina. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Senin, kemarin ada yang memulai di hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, fahiya lailatu ihda wa ishrina, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Ketika kita merasa malam genap, yang memulai hari Senin kan malam 21, tidak ada kemungkinan di malam 20, di malam 21 terjadinya Lailatul Qadar kalau prediksi Imam Al-Ghazali. Walaupun itu sesuatu yang dirahasiakan ya. Ini kita ulas pendapatnya Imam Al-Ghazali. Au yaumas sulasai, atau awal Ramadan itu jatuh pada hari Selasa. Kemarin kita hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 12 Maret 2024. Awil Jumu'ati, atau pada malam Jumat, atau pada hari Jumat. Jadi kalau awal Ramadannya jatuh pada hari Selasa atau pada hari Jumat, fahiya lailatu sab'in wa isrina, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 27. Emang beberapa pendapat dari para ulama itu mengatakan seringnya itu terjadi di malam 27 Ramadan. Nah itu ya yang terjadi dengan kita kan di hari Selasa. Tidak ada kemungkinan malam Lailatul Qadarnya malam 27. Awil khamisi, atau jika awal Ramadan itu terjadi pada hari Kamis, fahiya lailatul khamsin wa isrina, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-25. Itu kalau hari Kamis ya. Au yaumas sabti, kalau hari pertama kita puasa adanya pada hari Sabtu, fahiya lailatu salasin wa isrina, maka Lailatul Qadar jatuh seringnya pada malam ke-23. Jadi kalau yang terjadi dengan sekarang, kalau awalnya Senin kemungkinan malam 21, kalau Selasa malam 27. Tapi di semua malam-malam itu berpeluang. Ini kan hanya, dan ini memang seringnya terjadi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, di mana ia berkata, semenjak saya menginjak usia dewasa, Lailatul Qadar tidak pernah meleset dengan jadwal tersebut yang diprediksi oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kalau yang memulai hari Senin kemungkinannya malam 21, yang memulai Selasa kemungkinannya malam 27. Jadi terlepas dari itu semua, hikmah dari perbedaan ini, ada yang Senin ada yang Selasa, pokoknya malam 10 terakhir semuanya bisa terjadi, itu malam ganjil semua. Genap kata kita yang hari Selasa, ganjil kata yang mulai hari Senin. Semoga Bapak dan Ibu dan kita semuanya dapat memanfaatkan momen 10 Ramadan ini dengan amalan sebaik-baiknya, hal itu demi mendapatkan takdir baik dari Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Semoga kita dapat memperbaiki takdir kita pada malam perubahan takdir itu dengan amal-amal saleh kita, dan kita sampaikan doa-doa indah yang kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan aneka rahmat dan keberkahannya pada momen 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu, mintalah pemaafannya yang begitu mulia diturunkan kepada kita, sehingga saat terbuka pintu maafnya itu, maka menjadi mudahlah kita menjemput malam Lailatul Qadar itu. Jadi Bapak dan Ibu yang harus diperbanyak doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu sesuai hadisnya gitu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita kan ditambah ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya karim, biasanya di malam itu di antara wiridan setelah witirnya kan itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya karim, tambah karim tentunya lebih bagus juga ya. Itu kan Asmaul Husna. Jadi anjuran kita untuk berdoa menggunakan Asmaul Husna. Penambahan itu tidak ada salahnya. Almarhumah Ibu Ajengan Hajah Mursyidah binti Haji Abdullah Sayuti, di 10 malam terakhir itu beliau semakin meningkatkan amaliyahnya. Di antaranya beliau selalu menyiapkan beberapa beras dalam wadah plastik ya. Dalam wadah plastik. Itu bukan zakat fitrah, bukan. Jadi beras yang dia persiapkan untuk sedekah di malam-malam 10 terakhir, selalu menyiapkan itu. Jadi ketika beres sholat tarawih dibagikan terutama kepada ibu-ibu yang ikut berjamaah, yang sudah sepuh, itu menjadi prioritas mendapatkan beras itu. Karena beliau yakini jika amaliyahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar di malam itu, maka tentu pahalanya akan berlipat ganda ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan.